safar, yang artinya sunyi, sepi atau kosong. Nah, kemudian ada hadis yang menjelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la adwa wala safar wala hama. Di sini dijelaskan tidak ada adwa, penyakit tersebar dengan sendirinya bukan karena takdir Allah. Kemudian wala safar, tidak ada safar menjadikan bulan safar sebagai bulan haram atau keramat, wala hama, dan tidak pula hama. Nah, pada hadis ini kita juga akan sama-sama memahami tentang makna safar itu sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Bari. Ada yang dimaksudkan safar itu adalah penyakit menular yang menjadi keyakinan pada zaman atau masyarakat Arab dulu. Ya, karena kita akan membahas lebih mengerucut nanti pada pembahasan bulan safar ini, karena ada anggapan-anggapan atau kalau bicara atau kembali kepada sejarah gitu ya, yang menganggap bahwasanya bulan safar ini merupakan bulannya banyaknya musibah, penyakit, bala dan sebagainya. Sehingga kadang masih ada keyakinan orang-orang tua dulu gitu ya, yang menganggap bahwasanya hati-hati pada bulan safar ini. Nah, nanti kita akan kaji lebih lanjut. Yang kedua, ada juga yang mengatakan safar ini maknanya sesuai dengan bulan itu ya. Jadi bulan safar, makna daripada hadis ini wala safar. Ada juga yang memberikan keterangan safar ini bermakna sakit, penyakit yang ada di perut yang diakibatkan lapar dan haus. Nah, ini semua penjelasan yang menjelaskan tentang makna safar yang sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab Fathul Bari, syarah penjelas daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian mengapa disebut safar? Tadi kita memahami secara makna istilah bahasanya ya, secara makna maknawinya, secara makna lughahnya, tentang makna safar itu sepi, sunyi dan kosong. Nah, ternyata yang melatar belakangi munculnya atau dinamakannya safar ini yaitu ada dua pendapat. Yang pertama dari Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab itu menjelaskan sabab summiya bis safar lianna li isfari Makkah min ahliha idza safaru, karena kosongnya Mekah dari penduduknya apabila mereka bepergian. Bahkan diperjelas lagi dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, pendapat Ibnu Katsir, safar summiya bidzalika li khuluwi buyutihim minhum hina yakhrujuna lil qitali wal asfar. Jadi safar ini dinamakan dengan nama tersebut karena sepinya rumah-rumah mereka masyarakat Arab ketika mereka keluar untuk perang dan bepergian. Nah, jadi dahulu pada bulan safar itu merupakan bulan di mana kebiasaan masyarakat Arab itu kerap mengosongkan rumahnya untuk bepergian dan untuk melakukan perang, ya, untuk pergi berperang. Sehingga rumah-rumah, kondisi rumah masyarakat Arab dulu itu sepi, kosong, ya, maka disebutlah safar. Nah, karena kita ketahui bahwasanya memang sebelum adanya penanggalan Hijriyah, istilah-istilah ya dalam penanggalan Hijriyah, kebiasaan masyarakat Arab dulu itu menamakan penanggalan atau tahunnya itu kan berdasarkan musimnya, gitu ya. Kayak seperti lahirnya Rasulullah pada tahun gajah, makanya disebut Amul Fil. Kemudian kesedihan Rasulullah ditinggal oleh Sayyidatuna Khadijah dan pamannya tercinta disebutlah dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Kalau musim banjir, Amul Faidan gitu. Jadi mereka itu menamakan berdasarkan latar belakang keadaan pada masa itu. Begitu pula dengan istilah safar ini, yaitu karena memang kebiasaan masyarakat Arab dulu itu
sepi kondisi rumah-rumahnya ya pada kosong. Kenapa? Karena kebanyakan mereka untuk pergi berperang, ya, melakukan peperangan, pergi untuk berperang pada kondisi saat itu. Nah, inilah yang melatar belakangi kenapa disebut sebagai safar. Nah, kemudian berikutnya hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mengapa safar itu dianggap sebagai waktu, momen atau bulannya musibah, ya, banyaknya penyakit, bala dan lain sebagainya. Kenapa muncul anggapan-anggapan ini gitu? Nah, ternyata memang dalam kebiasaan sebagian masyarakat zaman dulu, ya, Safar itu juga dianggap sebagai bulan yang sial atau bulan yang penuh dengan musibah yang akan menimpa kepada siapa saja. Sebagai konsekuensinya masyarakat tersebut enggan melakukan apapun, karena menganggapnya identiknya dengan bulannya penyakit, bala, musibah dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya anggapan-anggapan ini merupakan ya mungkin keyakinan-keyakinan yang sebenarnya mereka yang yakini, dan itu sebuah kesalahan. Karena pada prinsipnya ya dalam agama tidaklah kita bisa mengklaim satu hal itu, ya. Dan tentunya pada prinsipnya tergantung bagaimana kita menyikapinya dalam mindset, dalam pola pikir kita, dalam anggapan kita. Karena kalau merujuk kepada hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku gitu. Dan kita memang tidak boleh mengklaim menganggap sesuatu itu menjadi buruk. Justru ikhtiar kita sebagai manusia adalah kita mendoakan, meminta yang terbaik, yang positif dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Bahkan kalaupun muncul sesuatu yang buruk, hendaklah kita selalu menganggapnya itu sebagai suatu kebaikan, dan pasti ada hikmah di balik itu. Sehingga perkataan daripada Umar bin Khattab kalau tidak salah, ya, kalaupun sesuatu itu tidak terjadi pada diriku, aku pun bersyukur gitu. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita berdoa, kalau doa kita dikabulkan, aku bersyukur kepada Allah gitu, ya, karena Allah mengabulkan doaku. Tapi kalaupun misalkan doa kita belum dikabulkan, atau apa yang kita minta belum dikabulkan, aku pun bersyukur kepada Allah, karena yang pertama adalah keinginanku, dan yang kedua adalah keinginannya Allah. Dan pasti keinginan Allah jauh lebih baik, walaupun dalam kacamata manusia itu tampak itu adalah buruk gitu, ya, tampak itu membuat kita kecewa. Tapi pada prinsipnya pasti yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Dan ternyata anggapan-anggapan ini merupakan anggapan yang salah. Kenapa? Karena telah dibuktikan dan ditepis oleh pendapatnya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Beliau menuliskan dalam karyanya kitab Manzumatu Syarhil Athar Fima Warda an Syahris Safar, ya, ada beberapa bukti peristiwa yang menolak keyakinan masyarakat jahiliyah atas keyakinannya yang menganggap bahwa bulan Safar merupakan bulan kesialan. Jadi anggapan-anggapan ini ditepis karena ternyata buktinya ada, dan banyak peristiwa-peristiwa yang menjelaskan tentang ada banyak kebaikan yang dilakukan pada zaman itu juga. Jadi enggak semerta-merta. Mungkin memang sebagian ada yang sakit dan lain sebagainya, tapi tidak bisa kita menjudge, mengklaim bahwasanya bulan itu adalah bulan penyakit, bulan musibah dan sebagainya. Karena di sisi lain pun ada peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kebaikan gitu, hal yang positif. Apa saja di antaranya? Yang pertama, Rasulullah SAW ternyata melangsungkan pernikahan dengan Sayyidatuna Khadijah, itu terjadi pada bulan Safar. Dijelaskan bahwasanya mubtadi'an zawajahu min ummina Khadijatul Kubra bi ayyami Safar wa kana hadza qabla wahyi rabbina, dan ini terjadi berlangsung sebelum datangnya wahyu dari Allah, sebelum masa kenabian. Nah, artinya ini merupakan peristiwa yang dilakukan oleh Nabi gitu, dan terjadi pada bulan Safar. Yang kedua, tidak hanya itu, ternyata terjadi pula pada bulan Safar ini pernikahan antara Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra
yang terjadi pada bulan Safar. Wa zawwaja Az-Zahra fihi farhan. Jadi Rasulullah menikahkan Fatimah Az-Zahra di bulan Safar dengan penuh kegembiraan. Ada kebaikan atau kegiatan positif atau peristiwa penting yang lainnya, dan itu ternyata terjadi pada bulan Safar. Kemudian yang ketiga, wa hijratur rasul fima dzakaru bi akhiril ayyam fi gharil hajar, fi gharil hajar. Hijrahnya Rasulullah itu ternyata terjadi pada akhir bulan Safar, dan sebagaimana yang dilakukan hijrah Rasulullah dari Makkah ke kota Madinah bertepatan pada bulan Safar. Sebagaimana kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang pembahasan antara hijrah dan hijriyah, kita sudah sama-sama pahami bahwasanya perjalanan hijrah Rasulullah itu dari segi isti'adat, persiapannya itu sudah dilakukan pada bulan Muharram. Nah, perjalanannya dilakukan di bulan Safar ternyata, hijrah Nabi itu. Dan sampainya Nabi di kota Madinah itu pada bulan Rabiul Awal. Gitu. Sehingga ternyata hijrah Nabi ini kan peristiwa yang baik, yang penting. Dan itu ternyata dilakukan atau terjadi pada bulan Safar. Tidak hanya itu, ada peristiwa penting yang lainnya, itu perang pertama, yaitu perang Abwa, terjadi pada bulan Safar, di mana umat Islam justru mendapatkan kemenangan telak atas kaum kafir. Jadi ternyata ada terjadinya peperangan yang pertama, dan itu kemenangan diperoleh umat Muslim, ya, dan itu terjadi pada bulan Safar juga. Yang berikutnya pada tahun ke-7 Hijriah di bulan Safar terjadi peperangan hebat, yaitu perang Khaybar. Kemenangan pula diraih oleh umat Muslim. Nah, ini kan menunjukkan ada sisi positif juga yang terjadi pada bulan Safar. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW mengutus Usama bin Zaid kepada pimpinan prajurit tahun 11 Hijriah. Nah, itu pun juga terjadi pada bulan ini. Sehingga hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pendapat yang dikemukakan oleh Habib Abu Bakar Al-Adni yang beliau kemukakan berdasarkan sejarah itu, ya, ternyata ini merupakan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada bulan Safar untuk menepis anggapan bahwasanya atau klaim yang menyatakan bulan Safar ini adalah bulannya musibah, bulannya bala, bulannya penyakit dan sebagainya. Karena ternyata di sisi lain pun banyak sekali peristiwa-peristiwa baik yang lainnya yang terjadi pada bulan Safar. Sehingga dengan ini kita bisa semakin yakin dan semakin bijak bahwasanya setiap waktu itu adalah waktu yang terbaik. Tergantung bagaimana kita berikhtiar untuk memohon kebaikan kepadanya dan memandang itu sebagai satu hal yang rahmat, yang penuh kebaikan. Ada hikmah yang kita bisa petik. Makanya kenapa ikhtiar doa yang selalu kita panjatkan untuk memohon kebaikan di setiap pagi bisa kita bacakan. Di awal mengawali kehidupan kita bisa kita baca. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka khair hadzal yaum wa khaira ma fi wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fi. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, kami mohon kepadamu khair hadzal yaum, kebaikan hari ini, dan jadikan seluruhnya menjadi suatu hal yang baik. Wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fi, dan kami mohon perlindungan kepadamu, ya Allah, dari satu keburukan dan semua hal yang buruk yang akan terjadi. Jadi kita minta sesuatu yang baik-baik kepada Allah, anggapannya yang baik kepada Allah. Ya, jadi ini merupakan bukti-bukti ya yang dipaparkan oleh Habib Abu Bakar Al-Adni tentang peristiwa penting yang positif yang terjadi pada bulan Safar, yang menepis tentang anggapan Safar adalah sebagai bulannya musibah, bulan yang atau bulan penyakit atau bulan bala dan seterusnya. Hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita akan semakin mengerucut untuk bisa sama-sama memahami tentang bagaimana bentuk-bentuk
ujian yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Sehingga nanti semakin luas lagi, semakin dalam lagi tentang kita bisa memahami ujian-ujian yang Allah hadirkan dalam kehidupan ini seperti apa dan istilah-istilah ujian itu seperti apa, agar kita bisa lebih bijak menyikapi setiap ujian yang hadir dalam kehidupan kita dan tidak semerta-merta mengklaim bahwa saya itu merupakan hal yang buruk, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Anbiya ayat 35, Allah telah menyampaikan dan menjelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Shadaqallahul azim. Pada ayat ini yang perlu kita garis bawahi adalah wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi secara garis besar, secara umum pada prinsipnya Allah telah mengklaim, Allah telah menyatakan, memberikan pernyataan dalam Al-Quran, Quran surat Al-Anbiya ayat 35, kami akan menguji kamu dengan dua bentuk, yaitu yang bentukannya keburukan, atau yang kedua sifat bentuk ujian itu adalah merupakan ujian yang bentukannya kebaikan. Jadi ada ujian yang buruk, ada ujian yang baik. Keburukan dan kebaikan itu sebagai cobaan. Jadi bukan hanya penyakit ujian itu, nikmat pun itu sebenarnya ujian. Ya, maka kita akan kaji lebih dalam lagi. Nah, ini dia. Apa yang menjadi perbedaan antara ujian kebaikan dengan ujian keburukan? Allah telah sampaikan dalam Quran surat Al-An'am ayat 165, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fi ma atakum. Dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Kemudian juga Allah menambahkan, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka. Jadi ternyata nikmat itu ujian. Ya Bu ya, ibu dapat emas ya, tangan kanan 20 gram dari suaminya, tangan kiri 30 gram, antingnya segede pelek beca, ya, itu ujian Bu. Apakah ibu-ibu bersyukur dengan nikmat itu atau malah kufur? Kenapa? Karena disampaikan statement dalam hadis kan, pernyataannya ada yang bertanya, kenapa banyak penduduk neraka itu di antaranya kebanyakan wanita? Apa jawabannya? Hunna yakfurnal ashir. Karena yang melatar belakangi banyak para wanita itu tidak pandai berterima kasih atas pemberian suaminya. Tuh, ya Bu. Makanya seberapapun itu yang diberikan oleh suami, maka kita harus mensyukurinya. Ya Bu ya. Jadi jangan sampai kebaikan yang Allah hadirkan itu kita tidak bisa menyikapinya dengan sikap yang terbaik. Makanya itu merupakan bagian ujian. Jadi jangan kita menganggap ujian itu hanya kita susah, terlilit hutang gitu ya, banyak kita ditimpa sakit dan lain sebagainya. Jadi ternyata kebanyakan manusia itu mungkin kalau kita diuji penyakit kita mudah ingat Allah. Tapi terkadang manusia itu ketika diberikan nikmat, kebanyakannya manusia itu lalai, lupa. Makanya kenapa bahasa istilah syukur itu kan, bersyukur itu mengingat zat yang maha memberikan nikmat. Kata dalam tafsir Ibnu Katsir kan dijelaskan ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, kaifa ashkuruka ya Rabb? Fadhkuruni wala tansani. Ingat kepadaku dan jangan kau lupakan aku. Fa idza dzakartani faqad syakartani
Wa idza nasitani faqad kafartani. Ketika engkau mengingatku, bersyukur kepadaku, itu tandanya kau bersyukur. Tapi kalau kau lupa, itu tandanya kau kufur. Jadi kita kembalikan kepada Allah. Berterima kasih kepada suami ya sebagai perantara dan wasilah. Tapi walaupun pada hakikatnya itu nikmat dari Allah. Nah, kadang kita berapapun yang diberikan selalu merasa kurang, ya, tidak merasa cukup atau qanaah. Sehingga kalau selalu merasa kurang, ya bersiaplah selalu diberikan atau selalu diselimuti kekurangan dalam kehidupan. Nah ini yang pertama. Yang kedua ada ujian keburukan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ. Nah ini ujian yang gambarannya, kemasannya, packagingnya ya, itu memang sudah terlihat dalam kacamata manusia itu sesuatu yang tidak mengenakan ya, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan sebagainya. Walaupun pada prinsipnya semua itu muaranya enggak ada yang buruk sebenarnya kalau kita pandai mengambil hikmah itu gitu ya. Itu sebenarnya hanya sekedar kacamata manusia saja. Tapi Allah yang Maha mengetahui di balik ujian yang Allah hadirkan pada diri kita. Nah, maka ada beberapa istilah-istilah yang bisa kita pahami tentang istilah ujian ini ya. Profesor Quraisy Shihab itu dalam corak tafsirnya itu beliau memang sangat dalam tafsir Al-Misbah ya, beliau memang sangat pakar dalam bidang kebahasaan ya, dalam mengulik menggali lebih dalam tentang istilah-istilah kosakata bahasa Arab atau istilah dalam penafsirannya, sehingga beliau memberikan berbagai macam penjelasan lebih dalam lagi terkait istilah-istilah ujian yang Allah hadirkan. Nah, adapun sedikit dibahas di sini ada kalimat bisyai'in, sedikit. Nah, artinya ini menunjukkan dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan menunjukkan seberapapun ujian yang Allah hadirkan pada prinsipnya termasuk ujian keburukan ini gitu ya. Rasa takut, kelaparan dan sebagainya itu hanya sebagian kecil. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini sebenarnya manusia yang mampu untuk menghadapi ujian itu. Nah, ada istilah-istilah ujian yang bisa kita pahami. Yang pertama, kita sering dengar kalimat bala. Ya, bala. Bala ini dalam tafsir Al-Misbah itu dijelaskan, Profesor Quraisy Shihab itu menguraikan dalam uraiannya. Bala ini adalah jenis ujiannya umum, bisa baik, bisa buruk. Nah, jadi ujian kebaikan, ujian keburukan itu bisa disebut bala. Jadi bala itu kadang kan kita pahaminya bala itu adalah malapetaka gitu ya, sesuatu yang bencana dan sebagainya. Padahal kalau kita memahami makna aslinya, bala itu maknanya luas. Jadi ujian yang sifatnya umum, bisa ujian kebaikan, bisa keburukan. Apa dasarnya? Quran surat Al-Mulk ayat 2, liyabluwakum, mengujimu, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik kontribusi amalnya di antara kamu gitu ya. Nah, jadi bala itu sifatnya umum, baik ujian yang bersifat kebaikan maupun keburukan. Ada yang kedua, istilah musibah. Nah, sebelum kita lanjut ke istilah musibah, bala itu kan sifatnya umum, bisa ujian kebaikan, bisa ujian keburukan, tapi itu murni datangnya dari Allah. Dan kita manusia tidak mempunyai keterlibatan. Ya, jadi ini yang harus kita pahami pertama. Itu bala yang pertama. Jadi bala itu sifatnya ujian yang umum, baik itu sifatnya ujian kebaikan maupun keburukan, yang itu murni datangnya dari Allah dan tidak ada keterlibatan manusia. Manusia tidak mempunyai keterlibatan. Sedangkan musibah itu datangnya karena ulah manusia sendiri. Apa dasarnya? Quran surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jadi kalau kita menggunakan kata musibah, pada prinsipnya musibah itu sebenarnya disebabkan oleh manusia itu sendiri. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas
rusaknya alam semesta itu disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri. Sehingga apa musibah yang hadir? Banjir. Kenapa bisa ada banjir? Karena mungkin banyak yang buang sampah di kali, buang sampah sembarangan, yang harusnya jadi tempat pengairan ya dan sebagainya itu didirikan gedung-gedung ya. Hutan-hutan ditebang dan lain sebagainya. Itu kan yang melakukan kesalahan itu, kerusakan itu manusia. Sehingga datanglah banjir. Nah, banjir itu disebut musibah. Kenapa? Karena disebabkan ulah manusia itu sendiri. Gitu. Ya. Nah, ini jadi kita bisa lebih bijak dalam mengklaim ini bala, ujian atau apa, gitu ya. Nah, ini jadi sama-sama kita pahami tentang istilah-istilah ini. Jadi musibah itu datangnya karena ulah manusia itu sendiri. Kemudian yang berikutnya kita sering mendengar kalimat fitnah. Ya. Jadi istilah fitnah ini maknanya adalah bencana. Tapi sebenarnya istilahnya ini lebih luas. Bahkan lebih luas dari bala itu sendiri. Saking luasnya maknanya dan sasarannya juga umum. Bisa mengenai orang yang salah maupun juga bisa mengenai orang yang soleh. Gitu. Makanya kenapa dalam Quran surat Al-Anfal itu dijelaskan wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, dan takutlah dirimu, peliharalah dirimu dari siksaan, dari azab yang datangnya tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Nah, jadi fitnah itu lebih luas lagi, tapi sasarannya tidak hanya orang yang berbuat kerusakan, tapi orang yang berbuat kebaikan pun akan terkena dampaknya. Tsunami ya di Aceh ketika itu, ya tentu yang wafat tidak hanya orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang yang soleh pun terkena dampaknya, gitu ya. Nah, kalau dalam KBBI ya kita sedang ada makna daripada fitnah itu kan bohong, perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang lain. Itu ya. Kalau kita kembali kepada makna dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa agama, fitnah itu lebih tepat dengan istilah menurut Profesor Quraisyihab ya, dengan istilah buhtan. Jadi kalau istilah agama itu, fitnah itu buhtan. Buhtan itu apa? Sama. Kebohongan yang besar, tuduhan yang sesuatu yang dibicarakan dan itu tidak ada dasar kebenarannya. Gitu. Nah, jadi ini kita bisa lebih memahami. Nah, jenis-jenisnya itu banyak sekali. Azab, ya, kemudian ujian bentuknya, kemudian ada yang bentuk fitnah itu dosa, siksa, azab, ujian, ya bala. Nah, jadi intinya ini makna yang lebih luas lagi. Nah, ini yang bisa sama-sama kita pahami terkait dengan istilah-istilah ujian yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Ujian dalam bentuk yang menyusahkan, dalam bentuk yang kebaikan dan sebagainya. Nah, ini kita sudah sama-sama bahas ya tadi ya. Kita sama-sama pahami tentang makna daripada bala atau fitnah tadi. Nah, jadi ini di antara yang bisa kita pahami tentang makna daripada istilah-istilah yang Allah hadirkan di balik adanya ujian kebaikan maupun ujian yang sifatnya keburukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, apa saja yang menjadi penyebab datangnya ujian? Nah, jadi setelah kita memahami dua bentuk ujian, ada ujian kebaikan, ada ujian keburukan. Nah, ternyata ada dua pula yang melatar belakangi datangnya, yang menjadi penyebab datangnya ujian itu. Apa saja di antaranya? Kembali kepada dua jenis ujian, maka pada prinsipnya sama. Ada sebab kebaikan, ada sebab keburukan. Jadi pada prinsipnya ujian nikmat itu atau ujian kebaikan itu
penyebabnya adalah tak lain adalah kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Ini dalilnya Quran surat An-Nisa ayat 79. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Wa man nasru illa min 'indillah. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Ini Quran surat Al-Anfal ayat 10. Artinya apa? Dari ayat ini telah menjelaskan bahwasanya setiap kebaikan itu sumbernya dari Allah. Jadi kita harus kembalikan kepada Allah. Terkadang kita ini lupa dengan zat yang maha memberikan nikmat itu. Sehingga di sini ada statement dalam kitab Lataiful Ma'arif yang saya kutip. Seseorang itu boleh merasa senang kepadanya, tetapi tidak boleh merasa tenang kepadanya. Karena hakikatnya kebaikan itu datangnya dari Allah. Kita boleh berterima kasih kepada sesama manusia sebagai wasilah perantara. Tapi cukup sebagai itu. Tapi pada hakikatnya kita jangan lupakan kebaikan itu nikmatnya dari Allah. Terkadang kita hanya berterima kasih tapi lupa sebenarnya yang memberikan nikmat itu Allah. Gitu ya. Jadi jangan menggeser sesuatu yang lebih berhak kita puji, berhak kita kembalikan. Itulah kenapa istilah alhamdulillah, maknanya segala puji, segala yang sifatnya kebaikan lillah, milik Allah. Dan kita pun bisa melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, itu sebenarnya pun kekuatan dari Allah. Allah yang menghadirkan, Allah yang menggerakkan. Itulah kenapa kita tidak boleh ada rasa sombong dalam hati kita. Karena sehebat apapun kebaikan yang kita lakukan, sekuat apapun kebaikan yang kita lakukan, ya, ibadah kita, kebaikan kita, itu semua sumbernya dari Allah. Rizki kita dari Allah, kita kuat ibadah, kesehatan kita dari Allah. Jadi termasuk kita melakukan kebaikan, bersedekah gitu ya, menolong orang, itu sebenarnya Allah yang menggerakkan. Hati kita Allah yang menggerakkan. Jadi mungkin kan di luar logika, kalau bahasa anak mudanya di luar nurul gitu ya, di luar nalar gitu. Artinya ada orang berdagang, kita kan berpikir ini orang dagang ini laku apa enggak gitu ya. Tapi sebenarnya di setiap hari itu Allah sudah menggerakkan manusia, hati manusia untuk hadir, untuk datang ke orang yang berdagang itu agar dibeli gitu. Nah jadi sebenarnya bukan semerta-merta kita nih pengen ya. Kita nih pengen sesuatu, saya pengen beli kolak misalkan, atau saya pengen beli lontong sayur, saya pengen beli ini. Itu sebenarnya kalau kita sadari lebih dalam lagi, ya Allah yang menggerakkan itu gitu. Jadi artinya apa? Agar kita semakin menyadari, nggak ada yang boleh kita sombongkan sedikit pun. Sekaya apapun, sehebat apapun kita kebaikan yang kita lakukan, karena pada prinsipnya semua dari Allah. Makanya kenapa istilah yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman dengan nikmat yang begitu banyak yang Allah hadirkan, ungkapannya adalah hadza min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan dari Tuhanku, dari Allah. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina. Ya Allah, kami bersyukur nikmat yang Kau berikan kepada kami, dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita, sikap bijak itu yang harus kita kedepankan. Yang kedua, ada sebab keburukan. Nah, tadi sebagaimana Quran surat An-Nisa ayat 79, Asy-Syura 30 ya. Kalaupun keburukan, ujian yang sifatnya keburukan, justru kita tidak boleh menyalahkan Allah, atau kita juga tidak boleh menyalahkan manusia yang lainnya atau mengambing hitamkan manusia. Kenapa? Karena pada prinsipnya keburukan atau ujian yang sifatnya buruk itu tak lain adalah kesalahan atau dosa-dosa yang kita lakukan. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan musibah apapun yang menimpamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Nah, di sini ada istilah juga, ada statement dalam kitab Lataiful Ma'arif,
Adapun hal keburukan kita tidak boleh dinisbatkan dan disandarkan, ditudingkan kepada orang lain, kecuali penyebab itu semua tak lain adalah dari dosa-dosa yang telah diperbuat. Makanya kenapa ulama-ulama tasawuf, ya ulama-ulama sufi, ya ulama-ulama kita itu selalu mengajarkan sikap husnuzon yang tinggi dalam kehidupannya setiap ujian yang Allah hadirkan. Itu jadi ketika sakit dia selalu mengingat, saya banyak dosa. Kenapa sakit apa? Kenapa? Ini saya banyak dosa. Jawabannya gitu Bapak Ibu. Saya banyak dosa, makanya kenapa saya diuji begini. Jadi bukan malah menyalahkan orang lain. Ini negara ini atau bahkan sesuatu, bahkan karena sesuatu pun itu. Ini karena makan ini gitu ya. Karena makan ini. Oke, secara mungkin istilah medis dan sebagainya. Oke, secara keilmuannya atau secara yang kita ketahui mungkin ada benarnya memang. Tapi secara adab, pada prinsipnya kita tidak boleh menyalahkan siapapun. Karena mungkin bisa jadi dari diri kita, kesalahan kita, dosa kita. Bahkan ya mungkin makanan-makanan yang tidak sehat, yang tidak baik pun ya kan kita yang mengkonsumsi. Dan sebenarnya tidak ada makanan yang tidak baik. Dalam tanda kutip ya selama itu halal. Yang ada adalah kita mengkonsumsinya secara berlebihan. Bahkan itu sudah diingatkan kan dalam agama. Kulu washrabu wala tusrifu. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan gulanya yang menjadi penyakit gula. Berlebihan garamnya menjadi darah tinggi dan lain sebagainya, ya kan? Jadi berlebihan itu sebenarnya tidak dibenarkan ya, yang tidak diperbolehkan. Nah, ini kembali kepada hal ini bahwasanya lagi-lagi secara adab, secara sikap kalau itu ujian keburukan, sebabnya itu sebenarnya tidak usah jauh-jauh, tidak boleh kita menyalahkan Allah, tidak boleh kita menyalahkan manusia yang lain, karena pada prinsipnya mungkin karena kesalahan dan dosa-dosa yang kita perbuat. Bahkan kita sering sekali atau terkadang ya ada manusia yang mengklaim sesuatu itu buruk, datangnya buruk pada dirinya itu karena suatu hal. Itulah yang disebut dengan istilah tiaroh. Apa itu tiaroh? Tiaroh itu merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena melihat burung, binatang lainnya atau apa saja. Ini dalam kitab Tauhid Syekh Muhammad At-Tamami menjelaskan. Artinya kita mengklaim sesuatu itu buruk karena sesuatu benda itu. Ah, saya kok kalau pakai baju ini saya enggak hoki ya. Nah, itu dia. Saya kok kalau pakai batu cincin ini kok saya malah rizki saya seret misalkan. Nah, itu kan berarti syirik itu. Karena telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Nah, dijelaskan pula tentang doanya Bapak Ibu. Jadi di sini dijelaskan barang siapa yang tidak melanjutkan aktivitas kebutuhannya karena tiaroh, tahayul, beranggapan sial karena melihat burung atau yang lainnya, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Wah, saya nih kalau gantungan baju saya miring nih, saya juga jalannya jadi miring misalkan gitu ya. Rizki saya jadi miring nih. Wah, itu berarti tiaroh, itu syirik. Ini saya kalau rumah saya madep sini nih, wah kayaknya ini saya nggak mujur nih rizkinya. Kan kadang ada keyakinan-keyakinan seperti itu. Ya, kita tidak boleh mengklaim karena sesuatu gitu. Karena ranah kita sebagai manusia adalah ikhtiar yang maksimal untuk minta yang terbaik. Udah, doa saja yang baik, minta saja yang terbaik. Nggak usah karena sesuatu itu kita khawatirkan, kita takutkan. Akhirnya apa? Timbul penyakit overthinking. Ya, jadi ketakutan yang berlebihan. Akhirnya takut melakukan sesuatu, takut melakukan ini, takut melakukan ini. Oh, saya kalau pakai jilbab ini nih, kok saya belajar ngajinya susah ya? Nah, kadang kan ada yang kayak gitu. Ya, jadi nggak boleh kita harus menepis daripada anggapan-anggapan seperti itu. Makanya ada doanya yang Nabi ajarkan. Apa doanya? Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu. Tidak ada nasib baik kecuali nasib baik yang datang darimu, dan tidak ada Tuhan selainmu. Tuh. Jadi ini doa yang membuat kita semakin yakin, ya Allah, Engkau yang selalu memberikan yang terbaik. Udah, minta aja yang terbaik.
Tidak ada kebaikan kecuali darimu, tidak ada nasib yang baik kecuali engkau yang berikan. Ini yang harus kita hadirkan. Nah, makanya kita harus menepis daripada anggapan-anggapan buruk terhadap suatu hal gitu ya, klaim-klaim buruk terhadap sesuatu hal atau yang disebut dengan tiarah. Kan seringkali kita dan secara tidak sadar kita sering membaca dalam Quran surat Yasin itu kan kita sering baca qalu inna tatayyarna bikum. Nah, itu dia. Sungguhnya kami bernasib. Nah, ini gambaran tentang masyarakat Arab atau masyarakat jahiliyah dulu ya, yang menganggap selalu ada klaim tiarah ini dalam kehidupannya. Mereka menjawab, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karenamu. Dia menyalahkan orang lain, menyalahkan sesuatu gitu ya. Sungguh jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dan seterusnya. Nah, ini jadi tatayyarna, tiarah inilah yang harus kita hindari dan tidak boleh kita ada dalam diri kita, karena itu bagian daripada syirik ya, syirkul asghar yang harus kita hindari. Nauzubillah. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang terakhir bagaimana sikap kita seorang mukmin dalam menghadapi setiap ujian yang Allah hadirkan, baik ujian kebaikan maupun ujian keburukan. Apapun itu, yang pertama tentu kita harus mengedepankan sikap husnuzon, baik sangka. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, ya kan? Aku tergantung prasangka hambaku. Bahkan Imam Al-Ghazali menyampaikan innal khata'a fi husnil dhanni aslamu minas shawabi bit-ta'ni fihim. Kesalahan kita dalam berhusnuzon itu jauh lebih menyelamatkan kita daripada kita bersuuzon walaupun itu benar. Jadi lebih baik kita salah dalam husnuzon daripada benar walaupun kita itu karena suuzon gitu. Itu untuk menjaga kebersihan hati kita. Karena apa? Agar kita selalu mengedepankan sikap yang husnuzon, berprasangka yang baik terhadap Allah. Ini yang pertama. Bahkan ini pendapat yang dijelaskan dalam Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif. Kullu zamanin syaghalahul mu'min bi ta'atillah fa huwa zamanun. Jadi intinya adalah setiap waktu yang digunakan oleh seorang mukmin untuk sibuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka suatu itu adalah waktu yang diberkahi. Tapi kalau waktu itu kita isi untuk bermaksiat kepada Allah, itulah waktu yang buruk. Jadi patokannya, kalau pengen kita kehidupan waktunya adalah waktu yang diberkahi oleh Allah, maka isi waktu dan hari-hari kita dengan selalu senantiasa melakukan kebaikan dan amal soleh. Itu aja. Itu menjadi yang kita jadikan sebagai patokan prinsip. Jadi kalaupun ada keburukan, bisa jadi karena kesalahan dosa kita atau kita melakukan maksiat. Nah, itu yang harus kita introspeksi dalam diri kita. Yang terakhir, sikap yang kedua itu adalah mengedepankan sikap syukur dan sabar. Jadi ketika dapat nikmat kita bersyukur, ketika mendapatkan ujian kita bersabar. Makanya kenapa doanya itu kalau kita diberikan ujian keburukan, alhamdulillah ala kulli hal, ya kan? Tapi kalau nikmat yang kita dapatkan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, itu adab-adab yang harus kita kedepankan. Kalau ketika ujian keburukan, kehilangan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah kami, sesungguhnya kami adalah milik Allah, berikanlah kami pahala karena musibah ini dan gantilah bagiku dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, ini sikap-sikap yang harus kita kedepankan untuk sama-sama bisa selalu mengedepankan sikap terbaik dari segala bentuk ujian yang Allah hadirkan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah terima amal baik kita, Allah berikan kita kekuatan, Allah mudah-mudahan Allah hindari diri kita dari segala keburukan, ya, dari segala malapetaka, bencana, bahaya dan seterusnya. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah agar hari-hari kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.